Dan di sini kami akan menjelaskan secara ringkas mengenai gaya kepemimpinan dalam manajemen. Menurut Hasibuan, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, agar mereka mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kemudian kami akan menjelaskan tentang macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah demokratis. Gaya kepemimpinan ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak didukung. Pemimpin demokratis mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit banyak orang. 2. Visioner. Sesuai dengan namanya, pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaan. Bahkan, ide dan rencana ini belum pernah terpikirkan oleh pihak lainnya. Pemimpin visioner memiliki gaya kepemimpinan yang berani ambil risiko, mau mendengar masukan, serta bertanggung jawab. Bahkan, pemimpin visioner juga berani untuk mendengar kritikan terhadapnya. 3. Multikultural. Gaya kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Salah satu keputusan yang biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural adalah mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari ragam latar belakang bersama seluruh karyawan. Dengan begitu, maka rasa kebersamaan di dalam perusahaan ini semakin kuat lagi. 4. Strategis. Gaya kepemimpinan strategis identik dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai perkembangan pasar. Semua keputusan yang telah dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset sehingga menjadi lebih meyakinkan untuk dijalankan. 5. Suportif. Pemimpin yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Setiap kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan dilibatkan dalam memecahkan masalah. Pemimpin seperti ini juga menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama bawahan agar mampu meningkatkan hubungan personal. Bahkan, gaya kepemimpinan terkadang tidak berfokus pada pencapaian target. Autokratis. Apakah Anda pernah mendengar tentang kepemimpinan autokratis? Seseorang dengan gaya kepemimpinan autokratis memiliki kuasa penuh dalam memimpin. Pemimpin autokratis akan mengambil keputusan secara mutlak tanpa meminta masukan dari bawahan. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan secara mutlak tanpa boleh ada bawahan yang mengganggu-gugat. Bahkan pemimpin autokratis jarang membuka komunikasi dengan bawahan sehingga ada kesan hubungan yang jauh dan kaku. Yang ketujuh ada transaksional. Seseorang dengan gaya kepemimpinan transaksional berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang telah disetujui pihak karyawan. Bawahan juga tidak bisa memberikan masukan atau kritik terhadap kinerja divisi tersebut, karena pemimpin ini sangat berorientasi pada pencapaian target. Dengan begitu, ada kinerja yang harus dicapai bawahan jika tidak mau terkena sanksi. Namun, jika memang kinerja bawahan ternyata optimal, maka pemimpin transaksional tidak ragu untuk memberikan reward. Gaya kepemimpinan yang menurut kami cocok diterapkan dalam dunia bisnis adalah gaya kepemimpinan demokratis, yang mana pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang gaya kepemimpinan ini. Mengusung konsep demokrasi, pemimpin yang demokratis mau untuk mempengaruhi dan berkolaborasi dengan tim yang dipimpinnya. Selalu berdiskusi dan menghargai masukan dari anggota tim sebelum mengambil keputusan,
serta komitmen dalam kerja tim dapat dirasakan melalui adanya partisipasi yang aktif dari tiap anggota. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit banyak orang. Komunikasi atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efektif tanpa adanya sikap otoriter di sana. Alasannya karena macam-macam gaya yang sudah dijelaskan di atas saling bersangkutan antara gaya satu dengan gaya yang lainnya, sehingga dalam dunia bisnis ini sangat berperan penting. Seperti contoh gaya kepemimpinan demokratis yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan, yang dimana pendapat dari setiap anggota bisa menjadi masukan bagi seorang pemimpin. Namun gaya tersebut tidak cocok untuk pengambilan keputusan saat waktu kritis. 7 gaya kepemimpinan yang telah dijelaskan di awal cocok diterapkan di dunia bisnis, karena gaya-gaya tersebut dapat menunjang bisnis agar berjalan sesuai tujuan awal bisnis itu dibuat. Sebagai contohnya, gaya kepemimpinan suportif dan transaksional sangat berorientasi pada pencapaian target bisnis dan dapat mengembangkan bisnis secara terarah. Oleh karena itu, 7 gaya kepemimpinan yang telah disampaikan sangat cocok diterapkan pada dunia bisnis. Berikut adalah kelebihan dari setiap gaya kepemimpinan yang telah dipaparkan tadi. Yang pertama, kepemimpinan demokratis memiliki kelebihan bahwasanya keputusan dan kebijaksanaan akan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Yang kedua, kepemimpinan visioner ini biasanya cenderung berpikir kreatif demi masa depan organisasi yang dia pimpin. Kepemimpinan strategis dapat mendorong semua orang yang terlibat untuk selalu berpikir kritis dan objektif, sehingga dapat membantu menerapkan dan merumuskan strategi dengan sukses. Kepemimpinan strategis bersifat suportif, akan menjamin kebutuhan karyawan dan dilibatkan dalam memecahkan masalah, sehingga bawahannya mendapatkan keuntungan juga. Kekurangan gaya kepemimpinan demokrasi. 1. Proses yang akan berlangsung sangat lama karena diambil secara bermusyawarah. Yang kedua, sulitnya untuk mencapai kata mufakat karena terjadi banyaknya perbedaan pendapat. Ketiga, akan memicu terjadinya konflik apabila keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan dan ego masing-masing anggota yang masih tinggi. Kekurangan dari gaya kepemimpinan adalah suasana kaku, mencekam, dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin menimbulkan permusuhan, keluhan, dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Bawahan akan merasa tertekan apabila terjadi perbedaan pendapat. Pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan kelicikan. Kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan mengajukan pendapat.